Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat Semangat pagi. pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi-pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar proses pembelajarannya berjalan dengan baik, ilmu yang kita pelajari juga berkah ya, bermanfaat ilmunya. KM-nya Arif, coba dipimpin Bu Arif untuk berdoa. Ya, Bu. Baik. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif. Mudah-mudahan aktivitas kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Apakah hari ini hadir semua siswanya, teman-temannya hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Nggak ada yang ke toilet kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajarannya. Siap, Bu. Ya, masih ingat dengan materi yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya? Ingat, Bu, tentang apa yang teks eksposisi. Iya, teks eksposisi tentang apa? Teks eksposisinya? Struktur sama kaidah, Bu. Pintar ya, Bu. Neng Tia pintar. Pinter bukan murid Ibu. Iya, bagus ya. Siapa dulu Nah, dong pertemuan. gurunya? Iya, terima kasih Neng Lia. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang struktur dari teks eksposisi. Sebentar ya, Ibu lanjutkan dulu slide-nya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan-gagasan yang dibacanya. Jadi materi hari ini masih nyambung dengan materi di pertemuan sebelumnya ya, tentang teks eksposisi. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita sama-sama pelajari hari ini, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi dalam bentuk artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menemukan gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks eksposisi yang dibaca. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya pada teks eksposisi yang dibaca. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks eksposisi dari artikel di internet yang dibaca. Nah, dalam pembelajaran tentu kita harus mengetahui tujuannya ya. Setiap pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan gagasan umum dengan benar dan mandiri. Yang kedua, siswa dapat menganalisis jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan isi teks eksposisi dari majalah yang dibaca dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini tujuan-tujuan yang harus kita capai selama pembelajaran ya. Insya Allah nanti kita sama-sama akan bisa mencapai tujuan ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat, ini Ibu ada video pembelajaran yang ada hubungannya juga dengan teks eksposisi. Silakan videonya ditonton dengan baik, dicermati isinya ya. Video tentang apa itu, Bu? Ini tentang fenomena remaja dan gadget. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, videonya.
Ya, sudah, Bu. Gimana videonya, seru? Seru, Seru Bu. banget, Bu. Ya, seru ya. Ini bisa menstimulus kita dalam proses pembelajaran. Nah, terkait video tersebut, Arif, coba Arif, tentang apa video tersebut, Arif? Tentang penggunaan gadget, Bu. Iya, tentang penggunaan gadget ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa dipisahkan dari gadget ya. Yang namanya gadget gawai itu sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, setelah menonton video ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan terhadap gadget? Mengingat kita sekarang sudah sangat banyak yang ketergantungan ya dengan gadget ini. Harus Main bisa game, Bu. menggunakan Main gadget. Saya, Bu. Gimana, Novia? Saya akan Mau main game, Bu. Oh, mau main game. Saya mau YouTuber aja. Oh, Saya ya, mau main YouTube. media YouTuber, Bu. sosial, Bu. YouTube Saya mau mencari Media informasi, sosial Bu. ya. Saya Iya, mau bermain betul. IG, Bu. Ya, IG juga bisa. Tapi yang harus jadi catatan, jangan sampai kita kecanduan dengan gadget ini sampai-sampai dengan lupa dengan waktu, lupa makan ya, bahkan interaksi dengan keluarga juga berkurang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ya, Bu. Untuk materi hari ini, Ibu sudah menjelaskan tentang menyimpulkan suatu teks ya. Di sini teksnya teks eksposisi. Nah, sebelumnya apakah di sini ada yang sudah mengetahui bagaimana cara menyimpulkan teks? Langkah-langkahnya seperti apa? Ada yang sudah Ya. mengetahuinya? Ya, Mencari cara kalimat utamanya, Bu. Iya, Cara Wida menyimpulkan. mencari kalimat utama. Ada pendapat yang lain? dibaca secara Menentukan. keseluruhan, Bu. Iya, Neng Menentukan Lia membaca topik. seluruhannya. Apa, Neng Sri? Menentukan topik, Bu. Iya, betul. Menentukan topik bisa ya. Topik Nah, hidayat. ini langkah-langkah Oh menyimpulkan iya, teks topik ya. hidayat ya. Oh, bukan. Iya. Di sini topiknya topik bacaan ya, bukan topik Oh, hidayat. bukan topik Kalau hidayat. topik hidayat itu atlet ya, atlet bulu tangkis. Badminton. Iya, iya. Nah, langkah-langkah menyimpulkan teks ini yang pertama, kita harus membaca dulu keseluruhan teks ya. Oh, Jadi tidak berarti bisa. Bu, jawaban saya benar ya, Bu, Iya, membacakan betul. keseluruhan Iya. teks. Iya, betul ya. Jadi murid Ibu memang hebat-hebat ya. Pintar-pintar, cerdas-cerdas. Iya Jadi dong. dengan membaca keseluruhan teks, nah nanti kita bisa mengetahui gagasan utama ya. Nah, langsung kedua, Oh, menentukan saya juga benar informasi kan penting ada dari gagasan utama. Iya, Neng Wida juga benar ya jawabannya. Jadi setelah membaca keseluruhan teksnya, kita bisa sambil menandai gagasan utama dari masing-masing paragrafnya. Nah, yang terakhir, kita gabungkan gagasan utama tersebut atau ide pokok tersebut menjadi kalimat yang lengkap sesuai dengan isinya. Gagasan utama. Coba Neng Lia baca gagasan utama itu apa? Gagasan utama itu gagasan umum atau ide pokok, Bu. Iya, betul. Lalu berikutnya Neng Desi. Apa itu ide pokok, Neng Desi? Neng Desi ada? Oh iya, Neng Desi mungkin belum fokus ya, Neng Desi. Sakit katanya, Bu. Nggak enak badan. Oh, gak enak badan. Dia katanya mau pulang, Bu. Ya, cuman malu ngomongnya, Bu. Oh gitu ya, kalau sedang sakit berarti kita doakan saja semoga cepat sembuh ya. Tapi Nah, dia ini- mau pulang. Tapi dia mau pulang, Bu. Iya, tidak apa-apa kalau mau pulang ya, tinggal nanti izin saja ke guru piketnya. Kalau Maya, sakit nanti ayo, ada, Maya. ya bisa ya nanti. Neng Iya, Maya Bu. ada? Iya, Nah, Neng ada, Maya Bu. coba Maya, jelaskan jawab, apa itu Bu. gagasan utama. Gagasan utama atau gagasan umum atau ide pokok yaitu inti atau dasar dalam pengembangan suatu paragraf, Bu. Ih, pinter ya, Neng Maya. Betul Murid sekali Ibu. ya. Gagasan utama, gagasan umum, atau ide pokok. Nah, ini merupakan dasar dari sebuah paragraf. Nah, dari paragraf ini tentunya ada ide pokok, ada gagasan khusus, ada gagasan utamanya ya.
Nah, yang perlu kita garis bawahi, gagasan umum, gagasan utama, dan ide pokok ini terdapat pada kalimat apa? Kalimat utama, Bu. Utama, Bu. Iya, betul. Kalimat Dalam utama. kalimat utama ya. Nah, kalimat utama ini pasti dalamnya ada ide pokoknya. Jadi dalam suatu paragraf itu ada ide pokok dan juga ada gagasan. Utama. Iya, Cara gagasan khususnya. menentukan atau mengetahui kalimat pokoknya bagaimana, Bu Guru? Nah, bagaimana caranya? Kita harus membaca dulu ya. Gagasan utama ini biasanya bersifat umum. Ya, jadi yang bersifat umum itu sudah pasti gagasan utama. Kalau gagasan penjelas, nah itu biasanya bersifat perincian, contoh-contoh ya, itu masuknya ke gagasan pendukung. Nah, paragraf ini ada 3 jenis. Ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sebelumnya di sini ada yang pernah membaca apa itu paragraf deduktif? Yang gagasan Gagasan utamanya di awal. Iya, betul sekali ya. Gagasan utamanya ada di awal. Kalian bisa penghafalnya deduktif. Ada kata de depan. Nah, berarti kalimat utamanya, ide pokoknya ada di depan ya, ada di awal. Yang kedua, paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Gagasan utamanya ada di kalimat akhir. Iya, pintar ya. Jadi paragraf induktif ini gagasan utamanya terletak di bagian akhir. Jadi kesimpulannya ya untuk paragraf induktif ini ada di bagian akhir. Biasanya diawali dulu dengan hal-hal yang bersifat khusus. Contoh-contoh atau perincian. Nah, di akhir paragraf itu ada kesimpulan dari paragrafnya. Nah, jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran. Ya, apa itu paragraf campuran? Gagasan utamanya ada di Di awal dan di akhir. Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi paragraf campuran ini gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Gagasan utamanya ada di awal dan di bagian Akhir. akhir. Wah, bagus ya, pintar-pintar ini. Sama ya, Bu Bu, Didi, ya? Bu. Sama kan Bu itu gagasan utamanya karena di Iya, awal dan di iya. akhir. Iya, betul sekali. Nah, di sini Ibu ada contoh paragraf. Siapa yang mau membacakan contoh paragraf ini? Saya, Bu. Saya. Saya, Bu. Silakan. Neng Novia, silakan dibaca. Iya, Bu. Bagi kami, komunikasi menjadi sarana cukup penting. Dengan komunikasi, kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Neng Novia. Nah, menurut Neng Novia, ini termasuk jenis paragraf apa? Deduktif, Bu. Kenapa masuk paragraf deduktif? Karena di awal. Coba Komunikasi. tunjukkan ide pokoknya yang mana? Saya. Ya, silakan Neng Wida. Komunikasi menjadi sarana cukup penting. Iya, betul sekali ya, Neng Novia betul, Neng Wida juga betul. Jadi gagasan utamanya ada di awal, yaitu komunikasi menjadi sarana yang cukup penting. Nah, berarti kalimat kedua sampai kalimat terakhir ini merupakan disebutnya apa? Penjelas. Iya, betul. Gagasan penjelasnya atau hal-hal yang bersifat khususnya ya. Jadi gagasan yang mendukung gagasan utama. Kita cek jawabannya. Nah, ini jawabannya ya, betul. Jenis paragrafnya paragraf deduktif. Gagasan umumnya ada di kalimat ke-1, sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua sampai terakhir ya. Nah, berikutnya Ibu ada satu lagi contoh nih. Siapa yang mau membacakan contoh? Saya boleh? Boleh, silahkan. Gerakan pecinta alam mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Iya, terima kasih.
Neng Cantik, terima kasih. Disebut cantik. Aduh, iya kan Neng Cantik ya. Cantika. Ibu saya juga Neng Lia. cantik. Iya. Masa Menurut tuh Neng diajar? Wida ini termasuk jenis paragraf apa? Apa ya ini ya? Aduh. Coba perhatikan. Ini kira-kira ide pokoknya ada di Di awal akhir. atau di Merupakan akhir? bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Iya, berarti ide Iya. pokoknya ada di Akhir atau Iya, betul. Kalau di induktif. akhir berarti iya, Paragraf pintar induktif. sekali ya. Masya Allah, murid ibu benar-benar pintar, cerdas. Siapa dulu gurunya? Nah, jadi contoh kedua yang dibacakan oleh Neng Wida ini merupakan contoh dari paragraf induktif ya. Ide Induktif. pokoknya ada di bagian Akhir. akhir. Nah, berarti dari kalimat pertama sampai dengan kata di tingkat SMA ini termasuk gagasan penjelasnya. Iya, betul ya. Pokoknya untuk mencari gagasan utama, kita cari hal-hal yang bersifat umumnya. Nah, kalau misalnya hal-hal yang bersifat khusus, itu sudah dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pendukung. Kita cek jawabannya ya dari Neng Wida. Nah, ini ya, termasuk jenis paragraf induktif. Gagasan umumnya ada di bagian akhir dan diawali dengan gagasan pendukung. Contoh terakhir, siapa yang mau membacakan untuk paragraf yang ketiga? Saya Bu, boleh. Boleh, silahkan Neng, Gelis. Jeruk nipis ternyata memiliki beragam manfaat. Jeruk nipis dapat digunakan untuk mengobati batuk secara alami. Jeruk nipis juga dapat dijadikan minuman untuk menyegarkan tenggorokan. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Jadi, ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaat bagi kita semua. Iya, terima kasih. Neng Niken ya? Lucy, Bu. Lucy. Oh iya, Neng Lucy. Maaf, Neng Lucy. Nah, menurut Neng Lucy, ini termasuk jenis paragraf apa? Coba perhatikan Eksposisi, Bu. kalimat-kalimatnya. Itu eksposisi, Bu. Eksposisi, Paragraf, ya, eksposisi. Neng Lia, Jenis paragrafnya paragraf. apa, Neng Lia? Oh, Ini? iya ya. Aduh, Bukan saya jenis teksnya ya, jenis Campuran ini, paragrafnya. Bu. Oh, iya, Campuran. saya Campuran. Ya. Kenapa Makasih masuk ya. campuran? Coba Ibu mau nanya nih Makasih ke udah Neng Lia nih. diingetin. Neng Ya. Lia, kenapa ini termasuk paragraf campuran? Karena kalimat utamanya ada di awal dan ada juga di akhir. Ada dua. Iya, coba tunjukkan yang mana kalimat utamanya. Jeruk nipis ternyata memiliki beragam manfaat. Iya, satu Dan lagi. Satu lagi, ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Itu, Bu, kalimat utamanya. Iya, bagus sekali ya ini Neng Lia. Jadi untuk paragraf yang ketiga merupakan contoh paragraf campuran. Ya, terima kasih sudah membacakan teksnya. Jadi untuk contoh yang ketiga ini ada dua jenis. Bukan dua jenis, dua kalimat ya. Jadi kalimat awal dan kalimat akhir gagasan umumnya. Gagasan pendukungnya ada di bagian tengah ya. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa menarik kesimpulan nih. Kesimpulannya dari ciri-ciri deduktif, induktif, dan campuran. Siapa yang mau membacakan ciri paragraf deduktif? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Ya, Bu, silakan. saya, Ibu Niken. Bu. Neng Niken silahkan baca. Oh, mau Niken, ya deduktif. udah. Ya, nanti gantian ya. Ya, Ya, silahkan Neng gantian. Niken. Saya mau induktif ya. Ya, deduktif. Ide pokok terdapat di awal paragraf. Diawali dengan hal yang bersifat umum. Diikuti dengan gagasan pendukung yang bersifat khusus atau perincian. Itu, Bu. Ya, sekarang ciri-ciri induktifnya siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, ciri-ciri induktif, ide pokok terdapat di akhir paragraf. Kemudian diawali dengan hal yang bersifat khusus, gagasan penjelas. Kesimpulan berada di bagian akhir. Saya Ya, lanjut, Bu, kalimat ke campuran. Iya, silahkan. Ya. Ya, ide pokok terdapat di awal dan di akhir paragraf. Memiliki kata kunci yang diulang dalam kedua kalimat utama.
Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi ini ciri-ciri paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mendapatkan LKPD-nya? Belum, Bu. Nah, ini silakan ya, Ibu bagikan. Nah, dalam LKPD ini silakan kalian isi jenis paragrafnya, kemudian simpulkan teks tersebut. Silakan dikerjakan. Sudah beres? Ya, kelompok mana yang sudah beres? Ya. Belum. Saya kelompok Ada siapa ini? sedikit lagi. Yang belum. Aku sama Kelompoknya siapa? sudah di ini ya, sudah dibuka ya, Bu. dari iya. Aku kemana? Iya, sudah, Bu. Oh, sudah. Ada yang sudah mengerjakan? Silakan presentasikan. Coba paragraf 1 termasuk jenis paragraf apa? Kelompok mana yang mempresentasikan? Iya, Bu. Kelompok Tia, Bu. Kelompok Tia, silakan kelompok Tia bacakan. Paragraf ini termasuk ke dalam jenis deduktif. Terus Ya, gagasan betul. utamanya adalah sampah rumah tangga dibagi menjadi 2, yaitu sampah cair dan sampah padat. Ya, kesimpulannya dari teks ini apa? Kesimpulannya, sampah rumah tangga bisa dikelola dengan baik dan kita bisa menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai untuk mengurangi sampah rumah tangga. Ya, bisa tepuk tangan untuk Teng Tia. Nah, ini jadi dari kerja kelompok ini kita harus menumbuhkan sikap tanggung jawab, sikap disiplin, dan juga harus saling menghargai pendapat ya. Dari materi ini apakah ada yang belum dipahami? Paham, Bu. Sudah dipahami? Iya, bagus ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, tadi kita belajar tentang apa? Tentang menyimpulkan teks eksposisi. Menyimpulkan teks eksposisi tentang apa lagi? Itu jenis-jenis paragrafnya jenis-jenis ada Iya, juga, Bu. betul. Jadi jenis paragraf juga ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Menyenangkan banget, Bu. Ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menulis teks eksposisi ya, tentang Iya, Bu. cara-cara menulis teks eksposisi. Silakan nanti dibaca materinya. Nah, untuk penutup silakan Arif memimpin lagi doa penutupnya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita selesai, mari kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ngeplok Bu Susi